Hai semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Ini aku punya segmen baru yang aku kasih nama Saru, yaitu Sharing Seru. Jadi aku untuk first videonya bakal bikin video sama dia. Jadi yang udah ngikutin Instagram aku udah pasti tahu dia siapa. Nah, di sini aku mau sharing bareng kalian soal kehidupan aku di pesantren dulu. Jadi dulu itu aku pernah jadi santri waktu MTS. Jadi keluar SD itu aku langsung mondok. Dia juga barengan aku pas waktu MTS. Jadi aku mau jawabin juga beberapa pertanyaan yang udah kalian tanyain di Instagram. Jadi udah aku pilih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang sebelum aku cerita semua-muanya, aku mau jawabin dulu pertanyaan kalian. Nah, yang pertama, ada yang tanya dulu SMP SMA-nya di mana? Kalau aku dulu SMP-nya itu di Pondok Pesantren Darul Ulum bareng sama dia juga. Tapi SMA-nya itu di Surabaya. Kalau dia tetap di Darul Ulum. Jadi dia 6 tahun. 6 tahun guys. Terus ada lagi, ada pengalaman horor nggak Kak selama di pesantren? Ada nggak sih? Aku ada. Ada. Jadi kayak seasrama itu heboh karena kehororan itu. Jadi kayak waktu itu pernah ada maling. Iya, ada kemalingan gitu di asrama kita. Jadi ada kecolongan beberapa laptop punya kakak tingkat kita. Terus kayak pas malam itu juga seasrama itu kayak berasa ngantuk banget, nggak tahu ya itu perasaan atau gimana, tapi yang jelas seasrama itu bisa langsung kayak tidur pules dan asrama jadi kayak sepi, nggak kayak biasanya. Terus pas pagi-paginya langsung banyak berita kalau ada beberapa laptop yang hilang. Nah, terus beberapa hari kemudian di asrama itu sering banget kayak ada orang jalan kok malam-malam. Jadi kayak jeruk. Padahal kalau misalnya jam 10 ke atas asrama kita tuh semua pintu harus dikunci. Dan siapa jam 10 malam? Terus besoknya tanya ustazah, tanya siapa pengurus-pengurus itu nggak ada yang tahu gitu loh. Terus akhirnya setiap malam tuh cowok-cowok di asrama itu jaga di asrama dan ngelihat kalau misalnya ada orang rambut panjang itu masuk asrama gitu deh. Jadi di asramaku itu ada asrama putra sama putrinya. Oh, aku juga pernah waktu SMA. Jadi waktu SMA kan aku di sana juga. Terus waktu nyuci piring itu aku kan aku SMA di asrama juga. Terus waktu aku nyuci piring itu aku sama Kak Ki. Nah, di situ itu telingaku tuh ada yang niup sebelah kanan. Gitu. Terus aku bilang ke temanku, "Kak, ada angin masuk ke telinga." Aku bilang gitu ke Kak Ki. Terus Kak Ki bilang, "Hah? Angin apa?" Itu tapi ngomongnya bahasa Jawa ya, Rek, gini. "Ono angin tak, Kak?" "Hah? Angin apa, Dek?" Terus kayak serasa disebul gitu loh, guys. Jadi kayak bulet gitu. Terus aku kayak, "Oh ya wes, lupakan. Jadi posisi asrama kita itu di belakangnya itu rel kereta api dan lumayan serem sih. Jadi kayak banyak lah cerita-cerita horor yang katanya ada yang meninggal di situ. Pokoknya banyak banget cerita yang nggak masuk akal tapi emang iya. Oh, pernah juga lemari waktu MTS. Oh, Waktu iya. MTS lemari. Jadi lemariku itu belakangnya itu tembok. Nggak mungkin kan ada orang ngetuk di lemariku. Dan lemariku itu waktu aku bersih-bersih lemari, ada yang ngetuk dari dalam. Tok. Aku sama dia terus Langsung kayak kaget. Ayo, Langsung lari, guys. Karena takut banget kayak di kamar keadaannya sepi kan. Cuman kita berdua waktu itu. waktu head. Karena kita nggak sholat, nggak ikut jamaah. Pokoknya banyak banget kalau cerita horor di pondok. Mungkin bisa diceritain di segmen horor nanti ya, next time. Jadi kita lanjutin ke beberapa pertanyaan lainnya. Terus ada lagi pertanyaan yang paling menjegalkan satu sama lain. Apa ya? Kita tuh bingung, guys. Aku nggak Soalnya kayak sama-sama jahil, terus sama-sama saling memaafkan. Jujur ini bukan alay, tapi emang kita tuh begitu. Kayak walaupun kadang
kayak pukul-pukulan atau separah apapun marahnya, ya udah berapa detik kemudian kita baikan, nggak yang sampai marah berhari-hari. Kita pernah guys, tiba-tiba itu nggak sapa-sapaan waktu di pondok. Aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba nggak nyapa dia dan dia juga nggak nyapa aku. Tiba-tiba dia itu naruh surat di lemariku. Intinya itu, Dek, kenapa? Kan dia kalau manggil aku tuh Dek. Jadi, Dek, kenapa kamu kok diemin aku? Terus otomatis dong aku buka terus itu lemari, lihat dia tuh senyum. Apa Kak? Jadi lucu banget kayak gimana ya, aneh lah pokoknya kalau di pondok tuh lucu, romantisnya ada walaupun sama temen cewek. Jadi kayak ke bawah sampai sekarang. Dan apa ya, di pondok itu nggak nyeremin kok, nggak misalnya nggak enak di pondok, nggak bisa ini, nggak bisa itu, katanya nggak bisa bergaul, mesti ngaji terus, mesti enggak. Justru di sana kita sering sharing sama kakak-kakak tingkat gitu, kayak kakak kelas waktu SMA, sering cerita-cerita, terus dinasehatin, kamu nggak boleh gini, kamu gini, disiplin. Kita bisa membangun karakter kita sendiri loh di sana, tanpa adanya orang tua secara langsung lah kayak gitu. Pokoknya enak banget di sana, banyak temennya. Jadi buat kalian yang mau mondok jangan lagi takut, karena di pondok itu nggak serem tapi seru. Awal mula jadi muak Kak. Ya Kak. Jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan pesantren sih ya, tapi nggak apa-apa lah diselipin satu aja. Jadi dulu tuh sebenarnya aku dari kecil, dari TK itu ikut kayak fashion show gitu-gitu. Emang kayak hobi aku di sana. Jadi kayak mamaku juga ngedukung banget aku buat ada di bidang itu. Jadi ya udah aku tekunin, tapi pas aku masuk pondok itu berhenti. Tapi pas di pondok pernah ikutan sekali. Jadi kita tuh sering kayak belanja-belanja ke toko-toko gitu yang ada di pondok. Akhirnya nemuin salah satu katalog majalah nggak tahu majalah apa, majalah Shopee Martin. Terus ada kayak pendaftaran lomba gitu. Akhirnya kan kepo, jadi kayak pengen gitu loh, aduh ini aku banget harus ikut gitu. Terus tapi gimana, di pondok gak ada baju yang bagus, gak ada make up, gak ada yang make upin, terus gak ada heels juga, pokoknya semua terbatas. Tapi kayak teman-teman aku pada support, ya udah ikut aja gitu. Terus dia juga support, kan aku cerita juga sama anak-anak kamar, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi itu tuh harus berangkat dari pondok aku ke kota, jadi lumayan jauh sih. Terus akhirnya beli baju di sana, cari baju-baju yang seadanya tapi masih tetap bagus gitulah. Nanti fotonya aku kasih tahu karena masih ada fotonya. Terus izin ke Bu Nyai sama Pak Yai, alhamdulillah diizinin juga. Jadi ya udah kita berangkat. Aku berangkat berdua sama dia. Berempat sama Mbak Kikit sama Lina, iya. Berempat sama Kikit sama Lina. Jadi Kikit itu juga sahabat aku sama dia pas MTS sampai sekarang. Kalau Kikit nonton, hai. terus habis itu pas sampai sana mereka tuh kayak udah tegang gitu. Aku pun juga tegang karena udah lama banget nggak jalan di catwalk, terus nggak ada latihan sama sekali, make up juga pas-pasan. Tapi ternyata pas pengumuman, alhamdulillahnya aku tuh juara harapan 2 kalau nggak salah. Juara harapan 2. Padahal tuh saingannya itu semua nggak pakai kerudung. Iya. Terus aku tuh kayak udah wis Kak, kalau misalnya nggak menang ya wis gak apa, tapi kamu wis berusaha, wis berjuang. Metu tuh kok pondok itu jadi keluar dari pondok itu susah banget guys. Kita waktu itu posisinya lagi ujian kalau nggak salah, ujian praktek. Nah untungnya kita bisa izin dan diizinin. Jadi ya udahlah, alhamdulillah banget bisa berangkat dan sampai sana menang. Walaupun harapan tuh seneng banget, kayak aku nggak sia-sia ngajak teman-teman aku juga kayaknya nggak kecewa banget walaupun cuman harapan. Nah, terus abis itu pas lulus SMP aku sekolah di SMK ambil jurusan tata busana. Nah di sana ada apa jadinya ekstrakurikuler itu ada tata riasnya. Jadi aku ambil yang tata rias karena emang dari nenek aku itu perias, ya tukang make up zaman dulu kan namanya perias, bukan make up artist. Terus akhirnya aku ambil ekstranya. Terus habis itu kayak pas dirasa-rasain enak juga ya make upin.
mulai terima job dan make upnya pada waktu itu masih kayak jelek banget, berantakan banget. Aku masih ada fotonya, nanti aku kasih tahu juga. Jadi kayak ya udahlah, nekat. Pokoknya aku ada pengalaman buat make upin. Terus dulu bayarannya belum mahal, kalau nggak salah 150.000 waktu SMA. Jadi waktu SMA udah terima job, cuman belum yang serius banget. Terus baru serius itu pas aku kuliah gitu. Terus akhirnya sampai sekarang dan ikut beberapa kelas make up ke Jakarta. Pokoknya di mana ada kelas aku berusaha ikut biar aku nggak ketinggalan ilmunya, karena aku maunya ada di bidang itu. Jadi mau nggak mau aku harus tekunin gitu guys. Pernah nggak tidur nggak pas istighosa subuh? Nggak pernah. Jujur itu paling berat. Jadi kita tuh ada tahajudnya kalau pagi-pagi, tapi habis tahajud itu kita pasti tidur. Bahkan tapi pernah sih kalau misalnya subuh nggak tidur, soalnya aku nggak kebiasaan habis subuh tidur, apa waktu subuh tidur. Tapi kalau capek, kalau ngantuk pasti. Dan kadang kita tuh kalau habis tahajud ketiduran sampai nggak ikut sholat subuh. Terus kita itu takziran sholat subuhnya paling banyak. Jadi di sini aku sama dia emang nggak mau nutup-nutupin terus ngebaikin kita, karena emang kayak gitu ceritanya. Jadi takziran subuh kita itu paling banyak kalau dibandingin sholat yang lainnya kayak maghrib, duhur itu nggak ada, jarang lah. Tapi kalau subuh itu paling banyak kita berdua, rekor lah di asrama. Kayak gitulah. Ini makanan terenak di DU. Nah, ini banyak banget guys. Aku tuh suka banget makan di luar asrama. Yes. Jajan suka banget. Suka pol. Apalagi aku kan ya badannya besar karena aku suka makan. Nah, kalau misalnya aku sama dia punya uang banyak, aku pasti beli makan di luar Enggal, di Enggal. Di Enggal, di warung Enggal. Jadi di pondok tuh ada namanya warung Enggal. Terus di sana tuh jualnya masakan rumahan gitu. Terus langganan kita belinya itu sayur lodeh pakai telur dadar. Terus esnya, kalau aku es energen coklat, kalau aku es teh. Nah, kalau nggak gitu es energen coklat, kalau nggak gitu es jeruk nipis. Itu aku seneng banget sampai sekarang. Nggak tahu kenapa. Enak pol, itu udah terus, nikmat di pondok. Kalau nggak gitu kita belinya Paradis atau Mak Dayat. Itu juga. Kalau jajan cemil-cemilan juga nyemil sih, tapi lebih lebih banyak makannya daripada nyemilnya. Jarang banget kalau nyemil, soalnya nggak tahu kenapa nggak begitu suka nyemil kalau aku. Pokoknya seru banget di Darul Ulum tuh, seru banget, enak banget, jajannya juga banyak. Jadi kalian gak bakalan nyesel deh. Pokoknya kegiatannya juga nggak sepadat yang kalian bayangin, tapi kalian tetap dapat ilmu yang banyak banget, pengetahuan yang luas banget soal agama gitu. Pertanyaan yang terakhir nih agak panjang, jadi dia itu tanya kalau misalnya kakak cita-citanya dari pondok emang mau jadi MUA atau pengusaha. Terus dulu waktu di pondok bener tuh guys, sebenarnya dia nggak pernah ngomong MUA, MUA, wes MUA. Dulu waktu di pondok gimana sih kak caranya bisa terjun ke MUA? Bukan jadi guru. Terus dan boleh dong kak kasih semangat dan tips apa gitu? Guru ngaji nih gak salah ikut tulisannya. Buat kita yang santri gini nggak ngerasa insecure kalau mau rintis usaha. Yang pertama, sebenarnya cita-citanya bukan jadi MUA dulu. Dulu cita-citanya banyak banget. Kayaknya semua orang cita-citanya tuh pas kecil tuh banyak banget. Pengen jadi dokter itu yang paling utama gak sih? Walaupun pas gedenya gak kepengen sama sekali, karena tahu kalau kuliah dokter tuh pusing banget, terus capek. Dan dulu cita-citanya tuh masih jadi model, tapi ternyata makin gede kayak malu, masa sih sampai gede sampai tua mau jadi model. Terus akhirnya aku belajar bikin baju, ambil kuliah jurusan tata busana. Terus ya udah, makin dengan berjalannya waktu aku makin ngerti kayak passionku tuh lebih ke make up. Jadi ya udah, aku lebih tekunin make up, dan baju masih jalan, cuman kayak lebih ngebikinin orang-orang yang make up di aku aja,
nggak ngejahitin baju orang yang mau request kayak gitu. Jadi pokoknya aku pilih lah dari antara baju sama make up itu aku lebih kemana, passion aku di mana. Jadi di situ aku tentuin, dan menurut aku make up yang paling pas ya udah aku tekunin. Terus aku sekolah juga dan jadilah seperti ini guys. Terus gimana caranya terjun ke MUA bukan jadi guru ngaji? Sebenarnya pilihan tuh ada dari diri kalian loh. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi apa setelah mondok, kayak si Tica si Tica ini setelah mondok dia lanjutin SMK, terus lanjutin sekolah tata make busana. up. Oh ya, tata busana terus make up itu juga pilihan dia. Kayak aku pun habis mondok aku kuliah ambil jurusan, terus aku keluar aku juga nyoba bisnis, juga nyoba kerja. Itu pilihan kita sendiri. Iya, jadi jangan ngelihat dari orang lain kayak orang lain enak kayak gini-gini. Kalian bisa tentuin kalian tuh lebih kemana passionnya. Dari sekarang tuh dilihat-lihat sambil dilihat-lihat. Jadi pekerjaan itu senyamannya kalian lebih nyaman kerja di bidang apa. Nah kalau emang kalian nyamannya make up, ya udah tekunin terus make up, jangan bosen, karena semua itu dikerjainnya dari hati dan hasilnya bakalan bagus lah insya Allah. Oh ya, terus lanjut lagi, jadi lulusan pesantren itu nggak tentu jadi guru ngaji semua gitu. Tapi alhamdulillah kan kalau misalnya lulus dari pesantren kita bisa ngaji dan ngerti ngaji. Iya. Tapi tetap kita habis mondok itu tetap belajar lah, masih belajar karena masih banyak banget kurangnya. Iya. Kayak banyak yang belum kita tahu. Kadang orang lain tahu walaupun nggak mondok, kita malah nggak tahu. Iya, kadang gitu. Jadi gitu juga. Malah kita harus belajar sama orang lain. Jangan mentang-mentang kita itu anak pondok terus sok-sokan udah tahu, jangan kayak gitu. Itu kalau misalnya diingetin orang ya terima aja. Oh iya makasih, masukan kayak gitulah intinya. Guys, Kamu buat yang minta semangat ya, jangan pernah insecure, karena kayak pasti sih semua orang itu pasti ngerasain insecure, cuman kayak jangan berlebihan. Pasti semua itu ada jalan dan semua udah ada apa ya, passionnya udah ada masing-masing passionnya masing-masing. Jadi kayak walaupun sekarang kamu pengen jadi MUA, nanti belum tentu kamu suksesnya di bidang MUA. Aku buat nemuin ini aja nggak langsung kayak oh aku jadi MUA aku langsung sukses di bidang ini, enggak kayak gitu. Jadi kayak harus jalan sejauh mungkin, harus jatuh berkali-kali, kayak ya pokoknya banyaklah rintangannya. Jadi semangat aja, jangan pernah insecure. Kamu boleh ngelihat usaha orang lain, tapi jangan pernah iri sama usaha orang lain, karena harusnya kadang kan ada sih kalau orang insecure tuh sampai yang duh dia kok udah gini ya, gini-gini, kayak gimana lah gitu, perasaan yang buruk banget. Itu jangan. Jadi kalian tuh harus belajar dari mereka yang udah jauh jalannya. Kalian harus lihat sejauh apa progresnya mereka. Kalian harus belajar juga dari mereka, kayak gitu guys. Semangat terus. Kalau kamu misalnya pengen rintis usaha, kamu insecure, jangan insecure. Justru usaha dari orang lain, kalau misalnya dia itu meningkat omsetnya dan sebagainya, kamu gini, kok bisa ya orang itu meningkat ya omsetnya. Jujur dulu aku waktu kuliah aku jualan keripik. Kalau kalian dari Darul Ulum pasti tahu Seuha Lata-Lata. Nah aku kalau misalnya kuliah tuh bawa satu kresek besar gitu, dan aku nawarin ke teman-temanku keripik, karena aku yakin dari hal kecil pasti akan bertumbuh jadi besar. Dan itu betul, dan itu guys, bener banget. Dari situ terus aku mikir, oh ternyata kayak gini ya. Kayak misalnya banyak kan pengusaha itu cerita di YouTube atau mereka di podcast, dia cerita gimana perjalanan mereka. Nggak semua pengusaha itu jadi dari orang besar, malah kebanyakan dari orang kecil yang mereka ngerasa kecil banget. Aku nggak mungkin kalau misalnya rintis usaha bakal sukses, itu buang lah. Itu pemikiran yang buruk. Dan pasti terjadi gitu loh kalau misalnya kita berpikir positif. Ambil aja nilai plusnya. Kalau misalnya orderanku masih sepi, mungkin ada hal yang kurang dari orderanku.
kenapa ya bisnisku masih berkurang, oh mungkin kita evaluasi lah, intinya kayak gitu. Semangat terus. Semangat. Nah, jadi sekarang waktunya kita ceritain awal mula kita bisa ketemu dan sedekat ini pada akhirnya. Dan sampai aku bosen banget guys sama dia. Padahal dia kalau misalnya nggak ada aku video call, ya boleh pasti gitu. Enggak guys, jadi dulu itu kalau aku mondok itu asli keinginan aku sendiri, dan dia juga sama keinginan dia sendiri. Tapi ternyata dia yang lebih betah di pondok dan aku yang selalu nangis-nangis, kangen sama mama, minta pulang, minta disambang, pokoknya banyak banget lah. Tapi untungnya aku bertahan sampai 3 tahun dan gak sampai boyong di tengah-tengah jalan, karena kayak pada akhirnya ya betah-betah aja, seru, teman-temannya juga baik, walaupun kadang juga banyak kakak kelas yang assalamualaikum mbak-mbak yang udah labrak kita. Tapi itu juga apa ya, kayak bikin kita apa ya, pokoknya ngasih pelajaran ke kita semua lah, bikin lebih kita sopan lebih lah, sopan mungkin sama kayak orang gitu. tua kayak gitu. Jadi ada baiknya, nggak semua itu buruk kayak gitu. Terus kita ketemu waktu itu Di kamar 3. Jadi iya. nang iku loh dek satu iku. Oh, di pendaftaran, tempat pendaftaran. Kantor apa? Kantor pusat. KS, iya kantor pusat. Oh iya, kantor pusat. Di pendaftaran, di tempat pendaftaran. Aku Iya, sama mamaku sama Biku, terus dia sama mama. Iya, jadi aku sama mama, dia juga sama mama. Terus kita kayak mama kita yang ngobrol, bukan kita. Jadi kita cuma senyum-senyuman gini kayak masih malu-malu, tapi ternyata pas ketemu kayak gini nyesel banget. Terus kayak kenalan, terus nyambung, ternyata kita seasrama dan satu kamar juga. Dia belum dapet kamar. Belum Belum karena dapet aku kamar. pendaftarannya telat. Iya, terus akhirnya dikenalin lah sama orang tua kita. Ini ternyata asramanya sama. Intinya kayak gitulah. Akhirnya kita kenalan, setiap ospek kita bareng, berangkatnya bareng, Kita apa-apa dulu bareng. Berapa orang ya? Oh, kita tuh ada 13 lah. iya kalau nggak salah 13 orang. Apa 15 gitu loh, dan itu mesti bareng-bareng. Jadi selalu kemana-mana bareng, berangkat sekolah bareng gitu. Ada Kikit, ada Anissa, ada Intan, ada Lina, ada Mbak Lina kan mutasi. oh iya Lina mutasi. Alda, Windy, Midin, Karis, Pokoknya kocak-kocak semua. Robiah, Oh iya Robiah. Belkin, Bunda. Bunda. Aduh. Bunda tuh salah satu teman kita yang sampai sekarang menekuni ilmu agamanya sampai ke Kairo, keren banget. Dan di antara teman-teman kita itu yang udah nikah itu cuma Umi Din sama Lina. Ya mereka udah nikah duluan, ya nggak apa-apa lah, beribadah. Terus Alhamdulillah. pokoknya seru banget di kamar itu. Kita sering kadang tengkar. Tengkarnya juga nggak jelas, tengkar Kadang kan anak cuma kecil salah gitu. paham karena kan abis dari SD masuk ke SMP dan lepas dari Orang pengawasan tua. orang tua, jadi ya emang diawasi sama ustazah, sama kakak kelas, Cuman sama nggak selalu di kamar kan. Gitu Karena lah. kita waktu pertama kelas 1 itu masih kamarnya tuh sendiri, jadi nggak bareng sama kakak kelas. Baru barengnya itu pas kelas 2. Kelas 2 itu bareng sama kakak kelas yang kelas 3 SMP. Kalau SMA pun kayak gitu juga. Tapi SMA ada juga yang satu kamar aku waktu SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap kamarnya dan nggak pernah pindah gitu. Kalau misalnya SMA campur sih, dari kelas 1 pasti gabung. Tapi ada beberapa juga yang dipisah-pisah, itu tergantung asramanya. Kalau di Darul Ulum. Iya begitu guys. Jadi kalau asramaku sama dia itu asrama 7. Itu. Asrama 7. Sebenarnya semua asrama tuh seru, cuman kayak peraturannya beda-beda. Terus Alhamdulillah kalau di Alusna peraturannya ya lumayan ketat, ketat, tapi cuman nggak bikin banget. iya, cuman bikin kita itu nyaman disiplin. Dan menurut aku nggak yang seketat. Apa Kadang teman-teman aku bilang Alusna ketat banget, kayak nggak enak gitu-gitulah. Tapi kita enjoy aja, enak-enak aja. kayak gitu deh. Karena kita jalaninnya emang seneng, jadi ya asik gitu. Terus kalau di asrama kita itu dapat makan
siang sama malam, jadi 2 kali makannya. Jadi ada makan asrama, tapi kita lebih sering makan di luar. Sampai kadang itu kita kena takziran cuci piring sampai banyak banget. Pokoknya kita cuci piring sama sholat subuh, itu takziran paling sering banget yang kita dapat. Terus lagi, karena kita masih kecil waktu itu, tapi ini bukan hal yang patut dicontoh ya adik-adik. Kita dulu pernah, jadi baju seragam kita jadi kita itu kalau sekolah, rok kita itu udah ada di lemari, tapi baju kita nggak ada. Kita sama kerudung bongkar-bongkar. yang paling sering sama kerudung. Kita bongkar-bongkar lah bak mandi itu, Cucian. ternyata ada bajunya dan belum dicuci, langsung digosok guys. Langsung diucap pakai rinso cepet malam itu juga. Langsung Kayak- digeber-geber kayak gini, sampai mbak itu sampai hafal mesti Tessa Berlin mesti lali gitu. Iya gitu. Seru banget itu sih, paling seru. Kayak ya ampun, jijik sih, kalian pasti dengannya jijik, tapi itu bersih guys, beneran dicuci malam itu juga dan langsung dikeringin malam itu juga. Mau nggak mau harus kering, kalau nggak kering ya udah nggak sekolah. Kalau Kadang gitu, juga pakai baju kotak. basah. Iya, baju basah itu. Ya udah, sampai di sekolah itu sampai kayak kadang masuk angin, ya udah, tapi nggak masuk angin manja kayak sekarang. Kalau sekarang masuk angin kayak manja, dulu ya udah biarin aja sembuh sendiri gitu. Seru banget pokoknya guys. Terus kalau misalkan hari Jumat kan kita libur sekolah, tuh kadang kita makan soto rutinitasnya. Kalau gitu makan mie ayam cakwan, Iya, itu bareng-bareng sekamar, jadi pasti. seru banget. Terus kalau nggak gitu, kita bersih kamar dulu, terus kadang Kalau foto-fotoan. bersih kamar itu namanya roan. Kalau di Iya. pondok itu pasti kalau misalnya hari libur, dan hari liburnya kan kalau di pondok Jumat. kebanyakan Jumat. Jadi kalau Jumat itu pasti roan, habis ngaji. Kalau di asrama aku habis ngaji roan kayak gitu. Iya, terus habis itu langsung kita mandi bareng-bareng, berangkatnya jejer-jejeran kayak kereta api. Terus kalau misalnya nggak punya kudung asrama, bingung, seasrama nyari mbak keluarga, aku Iya. punya kudung. Soalnya kalau di asrama kita mau keluar tuh harus pakai kerudung asrama, dan itu emang bikin bagus sih, kayak tertib gitu. Suka Iya, deh. tapi nggak semua asrama kayak gitu. Ada yang bebas mau pakai kerudung apa aja, dan asrama kita itu pakai bajunya juga ditentuin nggak sih? Nggak boleh Harus- di atas pantat, nggak boleh kaos. Harus, kalau misalnya sekarang kayaknya harus jubah deh. Kalau Jadi sekarang. kayak kebiasaan sampai sekarang ke bawah gitu. Kalau beli baju, nggak enak kalau nggak nutupin pantat kayak gitulah pokoknya. Jadi enak, kebiasaan baik itu ke bawah sampai kita Alhamdulillah. besar gitu. Alhamdulillah sih. Oh ya, terus kalau misalnya di pondok itu kalian pasti tanyakan, gimana kalau misalnya kangen mama, kangen papa, kangen orang tua, kangen keluarga di rumah. Kayak aku yang nangisan. Kayak dia yang mesti nangis, dikit-dikit nangis karena pengen telepon mama. Kalau misalnya di pondok itu ada HP asrama. Kalau sekarang, kalau dulu itu minjem ustazah. Iya. Nah, minjem ustazah itu juga gantian. Jadi kalau misalnya Antri. telepon pasti dipanggil. Misalnya kayak dia Tessa kamar 3, Iya, seru banget. Tapi kalau aku ketiduran ya udah nggak Iya, keangkat. nggak bisa telepon. Jadi teleponnya besok paginya kayak gitu. Hmm. Kita masih bisa kok komunikasi sama orang tua, ketemu sama orang tua. Bahkan kita itu nggak pernah merasa kesepian loh kalau misalnya di pondok. Iya, Kalau karena misalnya seru banget. Kalau misalnya di kamar pasti Dihibur sama teman. kalau misalnya sedih, kalau misalnya ada musibah gitu, pasti nggak usah sedih. Pokoknya gitu. Jadi Pasti tuh nggak ada kayak rasa beban itu hilang iya, loh jadi kalau di sana. nggak cuman dia yang ngehibur aku, kayak sekamar semuanya ikut ayo gitu, ngajak ketawa-tawa bareng. Pokoknya seru banget. Kalian harus mondok, harus ngerasain sih menurut aku. Jadi kayak ilmu di pondok itu perlu untuk kalian yang remaja-remaja, karena sekarang kehidupan di dunia makin seperti ini pemirsa. Terus apalagi ya,
uang jajan mungkin ya. Kalau misalnya uang jajan iya, sih uang tergantung jajan. orang tua kok. Kalau di pondok kita ada beberapa asrama yang emang uangnya tuh ditipin sama pengasuh. Jadi satu hari kalau nggak salah 10.000 kalau nggak salah, tapi itu bikin kalian disiplin. Aku sih lebih suka kayak gitu kalau misalnya kalau aku. Karena apa? Kalau misalnya uang aku pegang sendiri, pasti aku pengen beli apapun tuh langsung aja kayak gitu tanpa mikir. Aku dulu waktu di pondok juga sempet jualan waktu SMA sih, jadi udah nggak ketemu dia. Jadi kayak aku ambil gambar-gambar all shop itu, aku print terus aku bawa ke asrama-asrama. Jadi aku ngasih tahu kayak gitu Guys. Terus seru banget kok kalau di pondok. Kata siapa kalau misalnya di pondok itu menakutkan, serem, tidak sama sekali. hafalan dan lain sebagainya. Kalau di asrama kita emang harus ada hafalannya. Ya, jadi justru kalau mau pulang itu harus hafalan surat yang udah ditentuin dari asrama kayak gitu deh. Terus juz amma kita juga harus hafal ya nggak sih? Kalau misalnya mau akhir sana kayak wisuda gitu. Jadi kita harus hafal juz 30. Wisuda asrama harus hafal juz 30. Terus kadang itu kalau syarat mau pulang, misal kayak mau lebaran gitu kan, kita libur panjang, itu kita harus setoran dulu surat waqiah atau surat yang lumayan panjang. Jadi kita harus hafalan surat yang lumayan panjang, dan itu ngehafalinya bener-bener berminggu-minggu dan lumayan, ya ampun, kayak gimana kalau nggak hafal nggak bisa pulang. Karena emang kalau nggak hafal bener-bener nggak dibolehin pulang, tapi kadang masih ada teman-teman yang ngebantu kayak ayo semangat gitu. Terus kadang juga dibantu dari belakang gitu di dikte. Kayak misalkan ini ustadzahnya, jadi beberapa teman aku tuh ngebantu dari belakang ustadzahnya kayak ngedikte bacaannya, tapi itu nggak boleh ditiru. Kalau bisa kalian tuh harus hafal. Dan alhamdulillahnya kita selalu bisa pulang guys. Jadi kita selalu bisa pulang, dan tepat pulangnya tuh tepat waktu gitu. Terus kalau asrama kita itu nggak boleh keluar ke kota. Boleh cuman di hari Jumat nggak sih? Kalau hari libur. Iya, kalau hari libur, dan itu harus pakai buku asrama. Pokoknya ketat lah, tapi kita nggak pernah keluar ke Jombangnya, jarang, palingan ke keliling-keliling pondok aja. Kalau misalnya aku waktu SMA itu kan udah nggak sama dia, jadi aku kalau misalnya hari libur, misalnya ada hari dimana dia nggak Jumat ya, dia tanggal merah, pasti kita sekamar tuh kerencanain ayo belanja yuk. Jadi di Jombang itu ada supermarket namanya Bravo sama Superindo, yuk gak sih? Iya, Bravo sama Superindo. Jadi Bravo. kita Bravo itu gak nambah batah. Jadi kita kalau misalnya di hari libur itu, jadi kita sarapan di luar. Jadi kita nyewa bemo gitu, dibilang Pak mau nggak disewa sampai nanti sore. Kita keliling-keliling di Jombang kayak gitu. Terus kita di Superindo jalan-jalan, milih-milih barang. Padahal itu nggak penting, sebenarnya nggak penting, tapi mbak ayo mbak tuku iki mbak iki lo mbak apa mbak iki mbak. Tapi kalau misalnya udah di kamar, jadinya tuh lapo yo tuku iki ya, kayak kita sekarang inilah, pasti pernah kan kalian kayak gitu. Gitu seru banget kok di pondok itu, temennya juga banyak yang misalnya si A, si B, si C itu perkara masalahnya kan juga banyak, dan mereka itu bisa sharing gitu loh. Kalau misalnya yo aku nggak di posisi dia, kalau misalnya aku di posisi dia pasti aku nggak kayak gini lah, ini kayak gitu. Jadi secara nggak sadar kita kayak udah dewasa gitu nggak sih kak? Iya betul. Saling cerita, saling ngobrol, terus sharing, aku pengen jadi gini, walaupun ujung-ujungnya jadi gini. Jadi sebenarnya dulu pas dulu keluar pondok tuh emang keinginan aku sendiri, tapi pas udah sekolah SMA rasanya kayak kenapa ya aku kok nggak mondok aja kayak teman-teman aku, kenapa nggak nerusin di sana aja. Kayak nyesel, kehidupan di luar tuh benar-benar beda banget lah ya, jelas karena yang dulunya sekolah itu pisah sama cowok, terus habis itu apa-apa pisah sama cowok, terus pas SMA tuh gabung, jadi kayak kaget. Walaupun pas SD kan emang sama cowok, cuman kayak udah 3 tahun jarang ketemu sama cowok, jarang ngobrol sama cowok. Pas SMA rasanya aneh banget, di
kayak jalan deketan sama cowok. Bener sih, aku cari sekolah SMA itu yang emang masih Islam gitulah, masih ada ngajinya, masih ada sholat-sholatnya gitu. Cuman kayak tetap aja rasanya beda, teman-temannya juga beda. Malahan kayak teman-temannya sama aku tuh bandel-bandel, ngajarin aku bandel, kayak aduh gimana sih kok aku malah kayak gini SMA kayak gitu. Jadi lumayan nyesel, tapi ya udahlah, kan semuanya sudah terlewati gitu. Nih. Terus selanjutnya apalagi ya, aku mau pengen cerita, sebenarnya ceritanya banyak banget, cuman kayak apa ya, saking banyaknya kita bingung mau cerita gitu. Iya guys, nanti kalau misalkan kalian mau ada part 2-nya cerita pesantren ini, kalian pasti bisa, ada, tapi pasti kita ada part 2, cuman mungkin kalian pengen bisa tahu lah kasih gimana saran kalian lebih mau ceritanya tuh soal apa, jadi kalian bisa komen. Atau kalian mungkin pengen tanya-tanya, Mbak, kalau misalnya di pesantren itu ngajinya gimana atau apa gimana, kalian bisa. Dulu tuh pas masuk pondok, jujur aku nggak bisa ngaji sama sekali. Sebenarnya pas SD itu ngaji, cuman kayak belum sampai Quran. Terus pas di sana suruh langsung baca Quran tuh kayak kaget. Tapi di sana masih tetap diajarin, jadi ngulang dari awal, belajar sampai benar-benar bisa baca Quran. Dan alhamdulillah sekarang udah lumayan lancar baca Qurannya. Terus ngaji kitab juga, ngaji kitabnya lumayan. Baca kitab gundul, gundul tuh jadi nggak ada harokatnya kan. Itu pertama kali aku nangis karena aku nggak bisa. Bingung. Terus kan ngertiinnya, nulisnya itu juga pakai pego. Dan lumayan belajarnya tuh, aduh. Tapi ya seneng karena ternyata nggak semua orang bisa nulis pego dan kita bisa gitu. Disyukurilah intinya kayak gitu. Iya. Jadi buat kalian yang mau tanya seputar pesantren, boleh, monggo banget. Kita kalau misalnya tahu pasti kita usahakan tahu, dan kalau misalnya belum tahu kita bisalah cari tahu ke teman-teman kita gitu. Nanti kita minta bantuan untuk menjawabnya. Pokoknya kita bakal jawab sebisa mungkin, setahu kita. Terus mana ya guys? Mungkin sekian dulu ya, karena pasti part ini panjang banget dan masih banyak banget cerita-cerita. Karena 3 tahun guys. Kalau aku sama dia kan 3 tahun, jadi kayak lumayan banyak cerita yang kalau diceritain tuh kayaknya nggak cukup kalau cuma satu video. Jadi harus nyambung dan nyambung lagi. Pokoknya banyak. Jadi kalian bisa komen aja nanti kalian mau lanjutan ceritanya tuh soal apa, atau kalian mau tanya-tanya juga silahkan, pasti kita jawab sebisa mungkin. Terus ya udah gitu aja dulu. Semoga kalian enjoy sama video kita dan gak bosen dengerinnya. Terus semoga bermanfaat juga buat kalian videonya. Bisa ambil sisi baiknya dari kita, buang sisi buruknya. Oke, gitu dulu. Sampai ketemu di next video. Dan terima kasih udah tonton videonya sampai selesai. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.